kalau orang bicara masalah keadilan terkait, oh ini kasihan nih anak-anak U20 gini. Men, ada anak umur 3 tahun kehilangan emaknya nih. Lu kebayang nggak? Sementara kemarin tuh ada berita kan pemain U20 kayak Hoki Caraka, terus siapa dijamin nih lu jadi ini. Nah ini anak umur 3 tahun siapa yang ngejamin? Hoki awalnya dia protes. Iya. Tiba-tiba lembek. Pergibahan duniawi hari ini bersama Bang Fuad. Apa kabar Bang? Baik ya. Aduh. Gila ya sampai kelas MLI juga menunggangi isu sepak bola. Astagfirullahaladzim. Gue tadi mau ngomong jor, cuma gue puas. Ini lagi bulan puasa. Yang gue takutin ini mengurangi pahala puasa gue karena pasti ngomongin Kemal, ngomongin Apip, ngomongin Pak Erick Thohir. Ya Allah. Gila, berat bener ini cobaan hari ini. Karena Bang, circle gue yang gue kenal pundit bola banget. Salah satunya tuh lu Bang, yang paling tahu sepak bola dan tidak jadi buzzer. Berarti Apip sama Jerry nggak lu anggap? Lah, dianggap tapi buat gue ilmunya jauh lebih banyak. Oh gitu. Lu kan ngikutin bola dari belum sunat, belum lahir kali ya Apip itu sama Jerry. Apip kan spesialis Barca. Iya. Bang Fuad enggak, Apip tuh spesialis ngetrol aja. Pengetahuan bolanya mah kurang ya? Kurang lah, dia mah spesialis. Gue pernah nonton orang doang. Gue pernah nonton lu di ini Bang, di apa sih? Regista. Kan ada suka ada kuis-kuis bola tuh. Tonton gue pas lu tuh. Wah. Yang juara gue. Iya kata gue anjir bisa apal. Gue nggak, karena gue awam bola ya. Gue cuma ngikutin bola itu Bang, Piala Dunia, Euro, Champion gitu-gitu aja. Tapi nggak detail. Kayak lu pas gue liat anjir, lu sampai apal nama stadion, nama pemain bola. Emang secinta itu lu sama sepak bola Bang? Cinta banget gue. Makanya sama sepak bola nasional gue udah patah hati. Lu tuh kalau orang udah sayang banget terus dikecewain itu kayak apa kan? Bener. Ya, kan? Ada yang balikan ada, tapi kalau gue nggak di level itu gitu, gue pasti udahlah gitu. Ada yang dikecewain balikan? Iya ada. Banyak. Gitu, banyak. Di lingkungan komik kan juga ada. Betul. Gitu. Tapi gini, gue jadi teringat, gue kenal Arya tuh 2013. Iya. Masih begeng. Hitam. Yang bawa dia tuh Awe. Jadi setiap berdeba main futsal, dia ada tuh. Ada. Si kampret tapi nggak main bola, memang nggak suka bola. Cuma ikutin aja itu. Christine. Awal kenal kita itu ya? Iya 2013 sama Wawan. Sama Wawan. Awe ditenteng sama Awe gitu. Panggilannya triple, ingat banget gua. Gila itu. Gua ngeliat gitu ya. Dulu dekil hitam gitu kan. Kurus. Itu 2013 tuh awal-awal gua karir. Terus nggak lama habis itu bikin Pro Bekasi gitu kan. Lu nonton di Bekasi ya? Nonton lah. Gua kan respect. Gua sangat menghormati Aji sama lu gitu kan. Gua emang suka kan dari dulu. Jadi sekarang gua ngeliat sukses. Alhamdulillah, amin. Bersihan, berisi, udah nikah gitu ya. Alhamdulillah. Termasuk orang baik ini hari ini. Amin. Gitu. Ya termasuk Comika yang walaupun gua nggak deket-deket banget kayak gua kenal sama Kemal gitu. Iya. Aryani termasuk baik lah. Gue kenal Bang Fuad karena memang gue tidak secinta itu maksudnya sama bola ya udah seneng-seneng aja. Ya kita ketemunya kalau paling stand up atau apa gitu. Dapat dia dulu Blue Comedy. Blue Comedy. Lu Dika tuh pernah satu panggung gitu kan. Lu awal masuk circle stand up kenapa sih Bang? Panji kan. Oh iya bener, kan gue futsal sama Panji sama anak-anak provokatif. Itu juga anak-anak provokatif dulu kan idola gue tuh. Banyak yang akhirnya sekarang bikin kecewa gitu loh. Jadi dulu tuh karena beda ya? Iya. Tapi lu nggak takut ngomongin beda kan? Bos lu juga tuh ya? Oh iya, maksud gua udah agak berbeda. Kan bos lu juga tuh. Jadi ketemu Panji, gua kenal Panji kan dari 2006. Iya. Terus dia bikin provokatif, dia tau gue suka bola, diajak. Jadi main sama Pange, terus dari situ ketemu sama anak-anak komik anak komika yang lain jadinya gitu. Gue ingat kita pernah nongkrong di rumah Radit ya bareng. Iya, nonton baru. Nongkrong Paradis. Yang gue mabuk ya. Anjing gue inget banget. Aduh, tiba-tiba. Dia memang materi Arya sih dari dulu lucu. Dia ngomongin almarhum maknya lah, apa lah. Iya. Tapi gila gitu, kita udah lama banget. Lama banget gue sama Bang. Jadi terkadang lu nggak perlu menunjukkan kedekatan lu sama orang di luaran. Betul. Tapi lu tetap keep in touch segala macam itu yang bikin beda. Iya. Itu baru beda. Itu baru beda. Gitu. Itu kalau menurut gua.
gua. Anak stand up. Sukses lah Arya, mantap lah. Terima kasih. Sekarang gua diundang ke Giba men, salah satu yang podcaster baik ini, gua kaget, gua takut juga. Podcaster ini. dosa ya? Iya, podcaster dosa, sorry bukan terbaik gitu. Astaga. Sampai akhirnya Bang Fo kan nih suka banget sama MU. Iya. Wawan tuh salah satu fans MU sampai akhirnya punya. Oh, Wawan nggak boleh lagi nonton di nobar gua. Kenapa? Bosial. Wah. Jadi Wawan. ada 2 comika yang nggak boleh, mau gua blacklist. Siapa? Satu aja Wawan. Satu lagi musuhnya Ernest. Musuhnya Ernest. Siapa tuh? Musuhnya Ernest. Apa musuhnya Ernest? Utama. Oh, pantesan Wawan pernah nge-tweet Iya yang kan? foto Gautama. Iya benar kan? Iya. Musuhan kan Ernest sama Gautama kan? Itu di ini doang di panggungnya. Tapi nggak tahu deh kalau di. Makanya gue nggak tahu kan, gue juga Soalnya cuma pernah- menikmati di timeline Bener, kan. sempat ada bersinggungan karena Gautama Iya. tebak-tebakan. Tebak-tebakan, Ernest marah gitu kan. Berapa Jadi, musuhnya Ernest? Gue bilang, oh, iya. Effendi. Oh, Nah, bukan. apa yang membuat Wawan tuh bosial? Wan? Setiap Wawan sama Gautama nonton di Poros Nobar yang gue bikin Oke. sama Poros Salang, Poros Salang tuh MU-nya nggak pernah menang. Emang Wawan tuh kadang suka bosial. Iya, gue curiga nggak pernah mandi junub dia kalau datang nonton. Dia pernah datang ke Komtung aja, baru datang udah mecahin kursi sama jatuhin borgol. Apa borgol Komtung dihancurin sama kursi angin diledakin sama dia. Emang Wawan, aduh, Mesti dirukiah. masih dirukin. Jadi itu di blacklist ya? Wawan sama Gautama. Karena Gautama nih gue kasihannya kan anak baru. Anak baru. Gitu kan. Gue kebetulan suka MU, ya udah nih gue Iya, kasih iya, nih iya. kita main nih ke sini. Terus tapi ternyata nggak sesuai ekspektasinya. Jadi mau nggak mau nih gue. Wawan lu nonton di rumah aja. Gue bayarin paket videonya. Nah, Bang Fu nih, lu deket banget sama anak stand up sampai karena dari 2011 berarti udah ngikutin stand up ya? Ya. 2011 segala macam. Dari David masih begeng Dari juga David tuh. juga masih begeng. Belum juara. Bang Fu salah satu orang yang tahu komik-komik miskin-miskinnya komik. Sampai sekarang, wah udah naik satu-satu, alhamdulillah. Salut gue ngeliatnya. Mantap ya, Perkembangan industri perkembangan comika ya? itu. Iya. Apalagi di bawah kepemimpinan Presiden Ajis ya. Betul. Gila. Berarti kan lu bikin tim berdebat itu isinya awalnya komik-komik kan? Iya banyak, karena Panji ngajak kan. Lu Rendra main sama kita, Oh. Ajis, Awe, Bang Arif. Bang Arif ini aja kan sama Patung Sudirman tuh kalau ketemu cium tangan tuh Patung Sudirman sama dia saking tuanya. Pancoran juga cium tangan tadi, Iya, jadi saling. iya, salimin saking tuanya Bang Arif nih. Arif Dido tuh parah, ya kan? Ya gitu dulu isinya kayak gitu. Dika, Boris. Udah lu anggap keluarga lah semua ya? Gue sih nganggap mereka keluarga, mereka enggak, anjing kan, astagfirullahaladzim. Nah, tapi Bang, kenapa lu dari kan udah wah ini dekat sama gue. Tunggu satu, sampai ada yang mikir gue komika loh anjing. Gara-gara gue datang kawinannya Ajis kemarin ada yang komen tuh ya. Bang Fu lu komika ya? Anjing ketawa gue. Gue nggak komika, gue godfather-nya komika. Gua Emang yang temenan sama Ajis komika doang? enggak lah. Lu gila. Enggak gila. Nah. Politikus juga ada. Itu. Ya kan? Bahkan ada yang ngasih ini Karangan bunga. Pak Luhut. Udah nggak ada yang berat. Udah nggak Gimana ada. izin keramaian nggak keluar pak? Kayak Pak Pres kawin ada karangan bunga nggak keluar mah gawat. Tapi terbaik kawinannya. Nah, Puas gua. kan itu tanggal 4 Maret. 4 Maret. Bertepatan dengan kawinan Kemal Palevi. Ya. Barengan tuh. Ya. Kenapa lu memilih datang ke kawinan Ajis? Lu ada masalah sama Kemal apa gimana, Bang? Oke, Kemal tuh kayak ade sama gua. Kayak kata lu kayak ade ya, banget. cuma kan gua orangnya ini menghargai apa yang orang lakukan. Ade itu kan juga ada yang kurang ajar. Ah, kan? betul. Biasa betul. lah itu kan. Betul. Dia ngasih tau gua bulan Februari akhir, coy. Minggu kedua. Sedangkan Ajis ngasih tahu Desember aja sudah WhatsApp Oh, gua. dia nge-tag tanggal. Udah tag tanggal Bang Fu ini oh ya. Nggak mungkin presiden yang minta kita nggak datang. Gila apa walaupun gua bukan masyarakat stand up kan gitu. Walaupun gua nggak dapat subsidi dari stand up Iya, gitu iya. Gua dateng lah. Nggak ada udah harga mati tuh langsung gua blok tanggalnya buat Ajis. ini bukan komika aja udah segit. Ada satu komika juga, Bang. Yang dia lebih milih ke kawinan. Ke kawinan. Itu karena sekubu kayaknya. Satu kubu. Kayaknya waktu deklarasi kan datang tuh berdua, gue Iya. lihat kan. Iya. Itu bosnya pula kan, gitu kan. Jadi kayaknya nggak mungkin nggak kesana. Jadi sebenarnya udah ketaker kan. Menurut gue sih nggak usah dikasih job lagi sih, Jis. Kayaknya sih nggak ada ngisi ini Ramadan ya. Tapi si Bukannya tapi dia udah ngasih kado sebagai bentuk permintaan. orang kan nggak butuh materi ya. Lu pikir aja butuh gitu-gitu. Wis kawinan dia langsung ke Eropa. Kehadiran. Iya, langsung ke Prancis ya. Iya, Prancis, Itali gitu. Mana ada artinya kado kayak gitu. Kadonya isinya kawinan apa foto kawinan di Bali. Iya. Enggak lah, Ajis nggak perlu. Maksud gua
Gue sih kemarin ngomong sama Ajis gini-gini nggak usah Jis, gue bilang. Kalau Kemal sih juga gue kemarin ketemu dia hari Minggu, gue bilang kok lu berani banget sih head to head sama presiden, gue bilang. Nggak gitu bang, gini. Tapi semuanya tetap berteman lah. Iya, tapi kalau Kemal bilang dia udah ngomong sama Ajis. Oh ya udah. Ada yang ini nggak? Yang berubah nggak sih bang? Misalnya lu kan kenal anak-anak dari lama nih, ada yang menurut lu? Ada lah satu dua ada lah. Jadi songong nih soalnya. Ada. Satu dua ada lah. People change kan. Berubah secara sikap. Gitu. Ada aja itu. Manusia itu biasa. Kan lu dicoba oleh harta tata wanita kan. Tapi lu nya juga ya santai. Sama Indonesia, lu dicoba sama Indonesia. Pemerintah Indonesia maksudnya. Gila. Ini Bang Fuad yang paling pas karena gue pernah pernah nonton di Oven BO juga ngebahas soal bola segala macem. Sebagai orang yang ngawam bola, gue tuh tertarik melihat beritanya kayak aduh kok bisa begini nih. PSS sepak bola U20 kan tragedi bola tuh banyak banget ya. Kemarin Kanjuruhan segala paling besar dan katanya kasusnya juga belum selesai, Pak. Belum, maksudnya emang udah ada yang dihukum gitu, tapi maksudnya kan tidak kurang memberi rasa keadilan lah. Kedua gitu hukumannya, karena harusnya yang dihukum itu tidak cuma kan kemarin panpel kalau gue nggak salah, tapi harusnya kan federasinya juga terlibat lah orang-orang karena gue lupa ya atau mungkin gue skip. Nggak ada berita yang menyatakan misalnya kayak ketua umum atau siapapun menyatakan permintaan maaf secara terbuka. Belum ada ya? Gitu. Seingat gue sih nggak ada, correct me if I'm wrong. Okay. Jadi sementara kalau orang bicara masalah keadilan terkait, oh ini kasihan nih anak-anak U20 gini. Men ada anak umur 3 tahun kehilangan emaknya nih. Lu kebayang nggak? Sementara kemarin tuh ada berita kan pemain U20 kayak Hoki Caraka, terus siapa dijamin nih lu jadi ini. Nah ini anak umur 3 tahun siapa yang ngejamin? Hoki awalnya dia protes. Iya. Tiba-tiba lembek. Dapat kerjaan langsung kayak kerupuk disiram air. Iya, tapi lucu orang Indonesia ini. Maksud gua kan nggak tahu kalau gua dulu pengen jadi pemain bola, cita-cita gua misalnya main buat PSMS gitu kan. Setelah PSMS kalau ada ini gua pengen main di luar negeri. Ya maksudnya lu main bola situ jadi apa? TNI, polisi, PNS gitu. Lu nggak kepengen itu main bola di Serie A gitu. Jadi dari situ udah ketakar kan sebenarnya. Mental lu udah kelihatan ya? Iya. Tapi lu berarti terkabul dong. Lu kan jadi salah seorang pengurus PSMS dong. Oh iya, pengurus. Ya makanya itu kayak dream come true kan. Rumah gua ke Kebun Bunga itu markasnya PSMS cuma 2 kiloan. Gua besar di situ segala macem. Latihan bola di situ teris tahun lalu ada tawaran datang ya masa gua tolak gitu kan. Ya gua ikut. Gitu, Hoki baru ketemu sekali langsung Pak Ganjar lembek. Jadi ditawarin PNS, gaji PNS Jawa Tengah lu nggak tahu. Lu nggak tahu? Iya, UMR Jawa Tengah tuh paling rendah loh. Hah? Oh mungkin dia berharap dapat NMAX. Mungkin berharap dapat NMAX. Warna merah. Warna merah. Kan PSSI Indonesia kan warna merah juga kan jadinya. Iya kan? Mungkin dia belum punya. Mungkin. Tapi itu di Twitter gue pernah ngeliat dia minta maaf sama selfie gitu. Itu akun benerannya apa bukan? Lu pernah lihat tweetnya? Itu dijadiin template kan jadinya. Iya. Saya Hoki Caraka ini. Gila. Lu gimana Bang? Kan ini turnamen gagal nih. Banyak efeknya nih. Menurut lu seberapa damages untuk semangat anak-anak sepak bola tuh gimana Bang? Kalau lu cerita selain Hoki dan siapa tuh lagi yang pernyataan yang paling lucu tuh yang kedua? Iya ada satu lagi tuh, ya ada 2 tuh kemarin. Saya akan promosikan kamu sebagai pemain terbaik di dunia. Kata Messi nonton itu, waduh. Aduh. Saya ada saingan. Kok bisa pede banget ngomong, gue promosiin jadi pemain terbaik di dunia. Pemain Thailand lihat itu, ngalahin gue aja nggak bisa lu cuma. Kenapa? Kadang-kadang mimpi orang terlalu besar. Nggak, dan pede banget, kok bisa? Ya itu dia maksud gue. Ya nggak dilarang sih lu mimpi terlalu besar. Jadi maksudnya lu mesti realistis. Lu nggak usah cerita pemain terbaik dunia segala macam. Lu di Asia Tenggara aja ngalahin Vietnam sama Thailand setengah mati. Gitu loh. Harusnya kan bilang, gua akan buat timnas dominan atas Vietnam dan Thailand. Wah itu baru gitu. Nggak usah jauh-jauh dulu gitu. Nah selain mereka berdua yang pertanyaan dijawab di acara narasi kemarin. Iya. Semangat anak-anak yang lain dari kacamata lu gimana, Bang? Kalau gue lihat semangat sih pasti ada yang ini ya, semangat tuh udah pasti, mental udah pasti kena lah. Yeah. Karena kan
bermain di Piala Dunia, mau itu level apapun, yang senior ataupun junior, itu pasti adalah mimpi pesepak bola. Iya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Once lu memutuskan untuk mau serius sepak bola segala macam, harusnya target yang lu taruh itu, you set the bar sebagai, oke, kalau bisa gue memperkuat timnas, dan timnas gue main Piala Dunia. Yang bener ya, bukan Yang jadi bener. PNS ya. Bukan, nih di gue cek dikit, jadi, gitu. Nah, Dia pikir keji PNS. iya, so walaupun lu dapat, orang bilang kan, lu dapat tuan rumah Piala Dunia juga jalur giveaway, Iya. ya sebenarnya itu nggak ada urusan. Amerika Serikat tahun 94 juga jadi tuan rumah, jalur ikut Piala Dunia jalur giveaway. Jalur tuan Iya rumah kan? ya? Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia jalur Betul, giveaway. Gitu. Sebenarnya betul. itu sah-sah aja. Sah-sah gitu. Lu aja. nggak usah. Cuma kalau mereka kecewa karena nggak tampil, menurut gua wajar. Iya. Gitu. Tapi lu juga tidak mengesampingkan rasa kemanusiaan yang udah ada gitu. Dan kalau memang alasannya itu karena konstitusi, ya udah, emang udah salah. Ya kan si Mamat juga udah jelas. Mamat tuh pinter loh. Mamat Walaupun doyan mabuk gitu-gitu ya. Hah? Bener kan? Iya. Enggak, gue tau dari Ajis katanya. Gue juga tahu dari Abdur. Oh, lu tau dari Abdur. Dari Abdur. Parah banget kalau minum ya dia katanya. Katanya. Itu dari Abdur ya, Mat? Ya, gue dari Ajis ya, Mat ya. Mamat tahu gue lah. Maksud gue kan Mamat juga pernah menjelaskan bahwa secara konstitusi kita nggak punya hubungan apa segala, dan ya lu bisa googling lah kan gitu. Iya. Dan emang tidak diperbolehkan kan mengibarkan bendera, lagu kebangsaan segala macem gitu. Iya. Nah, cuma ini yang mungkin dulu nggak diantisipasi sebenarnya gitu loh. Atau mungkin kan lu bisa bikin deal-deal yang lain dengan FIFA misalnya kan gitu. Karena, dan menurut gue yang sedikit lucu adalah Israel itu confirm lolos itu bulan Juni kalau nggak salah tahun lalu. Iya. Iya kan, Juni apa Juli. Kenapa Jadi baru kan- sekarang? Nah, itu berarti tuh. kan kayak lu nunggu momen yang pas atau apalah gitu kan. Minus 2 bulan baru. Enggak sampai lah. Lu drawing ini H-7 dong, berarti kan hitungannya dari iya. drawing kemarin. Iya. Iya kan, drawing batal karena Bali nggak mau jadi tuan rumah, ini gitu. Maksud gua kenapa sekarang gitu. Padahal infonya udah tahu dari Iya, lama ya. harusnya dari lama itu kan lu udah mulai cari solusi dong, gitu. Lu cari solusi, gitu kan? Ya kita bukan orang pintar, maksud gua, lu bisa dealing lagi dengan FIFA, secara konstitusi negara gua gini. Kalau nggak salah dulu kan juga Soekarno itu kan pernah menolak ikut sebuah pesta olahraga karena apa gitu. Tapi dia bikin Ganivo kalau gua nggak salah ya. Gitu. Jadi maksudnya harusnya dari jauh hari lu udah mengantisipasi terkait Israel. Iya. Kalau kata yang gue tonton di yang gue tonton di narasi, katanya kita nunggu udah ngomong dari awal kata Pak Ganjar ya, tapi tidak ada tindakan, makanya mulai bergeraknya baru ini. Gitu. Oh, katanya jadi kata begitu. Pak Ganjar gitu ya. Kata Pak Berani Ganjar. juga Pak Ganjar ya? Hah? Katanya begitu. Nyali juga dia ya. Iya. Kalau kata kan Mbak Nana nanya kan, Nah. apa disuruh Mega? Enggak kata gitu. Oh enggak katanya ya. Mungkin Iya. Yang enggak lah, masa kalau misalnya lu ditanya, lu kenapa Ki disuruh mak lu ya gitu. Masa lu bilang, iya gua disuruh mak gua. tapi nggak tahu ya. Iya. Kita nggak tahu. Iya, bener. Lu Betul. gitu nggak kalau misalnya, oh iya nih tadi disuruh mak saya nih gitu. Lu ngapain kok lu nyolong jambu disuruh mak saya gitu. Mungkin nggak lu bilang gitu? Kita harusnya melindungi ibu kita. Oh, yang orang tua kita kan? Bener nggak? Bener. Itu menurut gua ya, Iya. menurut gua. Nah, kita nggak tahu. Iya, Kita kan yang tahu berasumsi. cuma Tuhan sama Pak Ganjar doang kan Iya, gitu. Jadi betul. terkait U20 kalau kemarin dibilang, oh ini gini-gini, dia bilang menurut gua agak lucu sih, agak lucu gitu loh. Kenapa lu baru bergerak sekarang segala macam. Dia katanya merasa Pak Erick Thohir kenal sama ketua FIFA, bisa lah lobby. Pak Ibul juga kenal sama ketua FIFA, main bola lagi. Pak Erick belum. Iya bener. Makanya gue bilang Pak Ibul 1, Pak Erick masih 0 nih. Pak Ibul udah main bola Udah loh, main ketua bola ya? FIFA di Jakarta, Pas- Fun Football. Fun football pas lagi ada tragedi. Lagi ada tragedi. Kurang tragedi apa coba itu? Gokil ya. Hah? Gokil. Pak Erick ada nggak? Belum ada. Belum. Berarti level kalau gue bilang Pak Ibul masih 1 nih, unggul nih 1-0 nih. Sekarang dia lagi ngeliat situasi gimana ya? Iya. Reaksi dia. Gue rasa sih udah nyusun strategi Udah lah. nyusun Mungkin Apip tahu nge-GM. Mungkin. Emang Apip ada Kan bos. oh bosnya. Iya kan? Iya. Benar kan? Benar kan? Kan lu punya. Anjir. Tapi Bang, kalau dari semua pemain U20 yang pengen lu lihat performanya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Karena baru semua apa? Bukan, gue tuh tidak terlalu
memberi perhatian lebih terhadap sepak bola junior. Karena Kayak cuma di Indonesia itu yang di blow up sedemikian besar. Gitu loh. Kalau gue memang bagi gue timnas ya senior aja gitu. Walaupun emang ada timnas junior U19, U20 gitu kan. Tapi kalau lu lihat lagi di luar itu, kalau untuk kejuaraan umur-umur segitu tuh hype-nya nggak segede kayak di kita. Iya. Gitu. Itu. Jadi kalau lu tanya gue nggak punya preferensi. Gue pengen ngelihat timnas kita nih ya, usia anu main nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuma kalau emang misalnya kemarin kejadian main ya gue nonton. Nonton ya? Ikut memeriahkan lah ya? Pasti, karena gue suka bola kan. Jadi mau nggak mau ya kalau misalnya ada di TV gitu kan, gue nggak ke stadion ya pasti ya bisa gue tonton ya gue tonton gitu. Gila ya? Gitu sih. Menurut lu efek batal tuan rumah nih jadi sebanyak apa sih bang? Sebesar apa? Maksud gue kayak, kan banyak yang bilang kerugiannya tuh gila banget. Kemarin gue lihat ada temen gue si Faza Meong yang bikin Juki, dia nge-tweet sayang banget ini udah dijual merchandise. Oh merchandise, ya. Segala macam. Terus UMKM yang akan jualan gorengan depan lain segala macam, pasti kan nggak jadi menghilangkan banyak rezeki, mata pencarian orang. Gila ya. Gue bisa balik lagi. Lo bilang kan itu menghilangkan rezeki banyak orang gitu ya. 135 nyawa itu berapa banyak rezeki juga yang hilang. Iya kan? Karena ya kalau merchandise menurut gua mungkin masih bisa dijual. Karena walaupun event yang nggak jadi, tapi itu kan menjadi suatu memorabilia kan. Pasti lo kepengen dong punya gitu kan. Lagunya Reza Arab gak jadi. Udah bikin capek-capek. Aduh, udah diposting, dihapus. Itu lagu yang dengerin siapa itu? FIFA doang. Kalau merchandise menurut gua masih bisa dijual ya. Ya kan, karena pasti orang kepengen dulu ya. Cuma mungkin tingkat penjualannya tidak segede kalau event itu jadi. Itu menurut gua gitu. Sementara kalau lu cerita tukang gorengan tuh yang kirim karangan bunga dong berarti. Itu asli ya, tukang gorengan asli itu asli ya. Kayak asosiasi pedagang sekitar stadion apa gitu. Jadi waktu tragedi Kanjuruhan, gua sama beberapa temen tuh bikin ada satu gerakan. Kita ada berdelapan bikin gerakan mencoba menyuarakan terkait kejadian ini gitu ya. Akhirnya gue punya ide, kirim bunga aja udah kantor PSSI. Kan gak ada yang tahu tuh kalau itu kantor PSSI di mana gitu ya. Sini gue bilang gitu kan. Kirim tuh. Diusir, tadinya nggak boleh. Oh gitu? Iya. Terus besoknya bikin lagi sampai kita buka donasi gitu ya bagi follower yang mau sekalian silakan nyumbang, ada nyumbang kita beli gitu ya. Terus pada saat mau bikin lagi tukang karangan bunga rata-rata nggak mau. Karena diusir itu. Iya, takut. Beda banget loh. Kok sekarang banyak yang ngirim? Sayang banget orang Pak Erik ya. Itu fakta, gua nggak boleh, kita nggak boleh tuh. Gitu. Sekarang lihat, wih banyak banget karangan bunga. Jadi lu sempat ditolak itu? Tolak. Bahkan pada saat gue sempat bikin konten di depan gedungnya, diusir kita. Gitu. Gue inget kemarin sempat viral juga gerakan 1 juta pakai pita. Datang kan? 1 juta kurang 900.094 orang kayaknya. Oke, pita itu. Tapi yang jadi marah netizen adalah, lalu tragedi itu nggak mau pakai pita. Iya. Menurut gua udah terlalu lebay sih. Udah udah lebay itu udah tidak pada tempatnya. Pada saat lu kemarin bikin gerakan 1 juta pita hitam gini gitu ya. Itu sih menurut gua ini udah emang ada yang nyuruh aja lah, udahlah. Kemarin gitu. Pas nonton di narasi kan si Mbak Nana kan ngomong kayak pertanyaan yang hampir sama kayak gue tadi tuh, yang kerugian segala macam. Terus Pak Ganjar bilang, emang kita sedang nyari cuan gitu. Kata Mbak Nana, ya iya Pak, ini Pak Jokowi yang lagi nyari duit dan lain-lain segala macam. Pak Jokowi nyari duit buat apaan? Ya buat mungkin negara atau apa, maksud gue emang lagi nyari uang gitu untuk bayar segala macam. Tapi ya memang kalau kata Mbak Nana emang kita nih lagi nyari cuan gitu. Kalau nyari cuan tuh yang isu terakhir 300 triliun dong diusut. Gede loh itu. Balik modal dong harusnya. Usutnya yang itu dulu ya? Iya dong. Gitu loh. Jangan berhitung di sepak bola juga dong jadinya. Iya nggak? Hah? Iya. Tuh ketawa-ketawa aja loh. Kan produser dari tadi. Mereka gue bilang tadi, sepak bola ini sangat seksi. Karena medium yang paling besar, penontonnya paling banyak gitu kan. Yang exposure-nya sangat gede gitu olahraga kan. yang paling digemari, salah satu paling digemari orang. Exposure-nya paling besar lah. Jadi apapun yang lu taruh di situ pasti akan dilihat orang kan. Ya, betul. Gitu. Berarti ini tuh kan tadi kan kita berandai-andai kalau nggak ada tragedi itu oke lah. Berarti ini gagal ini salah satunya adalah ada sangkut pautnya sama tragedi Kanjuruhan.
apakah gara-gara ini bikin FIFA jadi menilai kayak Indonesia nggak layak nih jadi tuan rumah? Salah satunya itu faktornya atau? Mungkin ya. Tapi menurut gue sih ada yang lain lah. Ada yang lain. Kita nggak tahu lah ya. Ada yang lain lah, misalnya